Halo, nama saya Ruben Nasiwan Siombing dengan NIM 207165998. Pada di video ini saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 dalam melakukan komunikasi antar manusia. Sebelum saya memulai video ini, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia Kelasnya Universitas Kristen Indonesia yang dengan tugas membuat artikel dan sekaligus membuat video presentasinya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, judul materi uh, video presentasi saya adalah dampak pandemi COVID-19 dalam melakukan komunikasi antar manusia. Kita akan masuk ke dalam abstrak. Menurut Morrison dan Steiner, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Sedangkan menurut Brandon, komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan, atau memperkuat ego. Sebelum saya next, komunikasi itu dipengaruhi oleh interaksi. Umumnya di berbagai negara, mungkin hampir seluruh negara, komunikasi itu memerlukan interaksi secara langsung atau bahkan secara berdekatan. Namun, karena kondisi saat ini pandemi COVID-19 sangat menyarankan kita untuk tidak berinteraksi secara langsung, maka komunikasi ini bisa saja terganggu. Karena yang tadinya harus secara berinteraksi, harus melakukan komunikasi secara jauh dari pada biasanya. Nah, penyebab permasalahan di dalam komunikasi ini adalah COVID-19 yang berawal di tahun 2019, kemudian masuk ke Indonesia tahun 2020, dan sesuai dengan instruksi-instruksi yang ada, pandemi ini mengharuskan masyarakat untuk tidak berinteraksi secara langsung, karena masyarakat harus tetap berada di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar ruangan seperti di kantor, di sekolah, dan lain sejenisnya. Nah, di berbagai negara, termasuk Indonesia, komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat sudah pasti komunikasi verbal. Karena dari definisi saja, komunikasi verbal itu merupakan jenis komunikasi yang menyampaikan pesan secara langsung, secara lisan, melalui kata-kata dan tulisan. Umumnya komunikasi verbal ini ya seperti berbincang-bincang jika di menggunakan perangkat elektronik, biasanya menggunakan berbagai platform seperti Zoom ataupun telepon di WhatsApp dan sejenisnya. Nah, dampak dari COVID-19 yang paling berdampak adalah sekolah, perkantoran, dan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis, terutama di sekolah karena sekolah itu memerlukan interaksi antar murid dan guru. Namun karena pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan cara online, dan ini sangat berdampak sekali karena apapun yang tidak dilakukan dengan interaksi langsung pasti akan sangat terganggu dan sangat tidak efektif. Tapi sama juga seperti di perkantoran dan lain-lain. Nah, karena kondisi pandemi mengharuskan kita di rumah ataupun tidak berdekatan, komunikasi yang saat ini rutin digunakan dan bahkan menjadi budaya baru adalah komunikasi virtual dan non-verbal. Kalau komunikasi virtual, itu umumnya menggunakan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, FaceTime, dan berbagai aplikasi lainnya. Dan ini sudah pasti hampir seluruh masyarakat dimanapun akan menggunakan ini karena mau tidak mau masyarakat harus menggunakan platform ini untuk berkomunikasi antar manusia. Sembari menunggu kondisi pandemi COVID-19 membaik, hasil mereka menggunakan platform ini dan juga untuk menghindari kerumunan secara langsung. Dan kemudian adalah komunikasi non-verbal. Berbeda dengan komunikasi verbal,
Nonverbal ini tidak secara lisan. Biasanya hanya menggunakan kode-kode seperti mungkin kedipan mata, hanya gerakan tangan, dan lain-lain. Dan komunikasi nonverbal ini mungkin sangat asing di sekitar masyarakat. Komunikasi virtual itu terdiri dari 3 kata, yaitu budaya, komunikasi, dan virtual. Dan dalam tradisi antropologi, Clifford Geertz mengartikan budaya sebagai nilai yang secara historis memiliki karakteristiknya sendiri dan bisa dilihat dari simbol yang muncul. Memang sudah sangat jelas ya, karakteristik komunikasi virtual itu sangat jelas, seperti membutuhkan internet, listrik, dan walaupun ada kerugian dan keuntungannya. Salah satu keuntungannya adalah mungkin kita tidak perlu membutuhkan beberapa waktu untuk mempersiapkan diri untuk bertemu orang, karena dengan menggunakan komunikasi virtual kita menggunakan perangkat seperti laptop di depan layar dan kita bisa dengan mudah berkomunikasi. Sedangkan komunikasi nonverbal seperti yang digambar ilustrasi ini adalah menggunakan seperti di tangan, anggota badan tubuh yang lain. Kalau secara definisi, komunikasi nonverbal adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh seperti kontak manusia, mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Nah, ada contoh dari komunikasi nonverbal yang digunakan beberapa masyarakat. Nah, ini dia. Komunikasi nonverbal tenaga kesehatan di Bali. Nah, dengan hanya menggunakan selembar kertas dengan tulisan seperti yang ada di gambar, sudah yang pas para tenaga kesehatan ini menggunakan komunikasi nonverbal sebagai kampanye kepada masyarakat yang masih tidak patuh dengan protokol kesehatan agar tetap mengikuti protokol yang telah dianjurkan dan juga agar membantu mengurangi penyebaran pandemi virus COVID-19. Nah, dengan hanya menggunakan beberapa lembar kertas ini merupakan salah satu karakteristik dari komunikasi nonverbal. Tidak memberitahunya secara lisan, hanya menggunakan berbagai mungkin gerak tubuh, hanya menggunakan kode, bahkan seperti ini menggunakan kertas. Dan ini sangat efektif dan umumnya juga digunakan beberapa hal seperti di pegawai bank dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat memenuhi untuk tugas evaluasi akhir semester MK Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.